Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yulia Audina, NIM 1911017320005. Di sini saya kedatangan tamu undangan yang dekat dengan saya yang akan melakukan podcast tentang analisis SWOT pada diri. Karena kan yang tamu undangannya adalah bernama Lutfina. Apa kabar Lutfina hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Akhir-akhir ini apa aja yang Anda lakukan? Kegiatan yang akhir-akhir ini saya lakukan kebanyakan bersekolah dan sisanya pekerjaan yang ada di rumah. Apa Anda tahu tentang analisis SWOT pada diri Anda sendiri gitu? Saya masih belum tahu. Baiklah, karena Vina masih belum memahami apa itu analisis SWOT, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi diri. Strength artinya kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan stress artinya ancaman. Apakah Vina sendiri tahu tentang kekuatan pada Vina sendiri gitu? Saya masih belum cukup yakin memahami diri saya sendiri. Baiklah, karena kita teman dekat loh, saya mungkin tahu sedikit tentang kekuatan Anda, yaitu kayak dari ranking dari kelas 1 sampai kelas 5 Anda ranking 1 terus. Itu bisa dari mana itu bisa? Apa? Asalnya gitu nah. Dari mana itu? Mungkin itu dari keturunan dan kerja keras yang saya lakukan. Keturunan bisa lebih lanjut gitu? Menjelaskan. Iya, bisa lanjut menjelaskannya. Mungkin karena dari keturunan dan kerja keras yang saya lakukan selama ini. Baiklah, bisa lebih spesifik lagi maksudnya gitu? Seperti saya yang memahami guru saat guru menjelaskan, dan saya mengamati lingkungan sekitar seperti berteman dengan teman A yang berbakat di mata pelajaran A agar saya tertular kepintarannya. Kalau tentang orang tua? Kalau dari secara keturunan, ayah saya adalah orang yang cerdas, pekerja keras dan optimis, serta berbakat dalam seni musik. Oh, baiklah, itu lebih spesifik lagi tentang kekuatan Anda yang pintar itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya tentang kelemahan. Vina sendiri tahu nggak kelemahan diri gitu? Ya, saya tahu. Saya adalah orang yang ceroboh dan kurang teliti. Seperti pada saat menjawab soal matematika, saya melakukan kesalahan dalam penulisan soal yang mengakibatkan hasil akhir dari jawaban saya berbeda dengan pilihan ganda yang ada. Berarti sama aja dong kayak saya juga kadang-kadang kurang teliti dalam menulis angka kalau dalam perhitungan gitu. Pertanyaan selanjutnya tentang peluang. Peluang adalah memberikan peluang berkembang bagi diri sendiri. Nah, kalau Vina peluangnya apa? Saya memiliki banyak teman-teman yang hebat dan banyak relasi untuk masa depan saya. Teman-teman saya yang hebat itu seperti teman A yang berbakat di mata pelajaran IPA, dan itu bersangkutan ketika saya mendapatkan tugas IPA yang kurang saya pahami, maka saya akan meminta bantuan darinya.
Dan begitu juga jika dia sedang kesusahan, maka saya akan membantunya seperti mutualisme, simbiosis. Oh, kayak seperti Teman. simbiosis mutualisme gitu ya kan? Ya, Saling teman saya. menguntungkan gitu. Kenapa tidak menyontek darinya langsung, kita nggak perlu menolongnya juga gitu nah? Karena itu bukan seperti teman yang sebenarnya, dan itu bukan kayak kemungkinan, itu bukan termasuk peluang ya. Itu jikalau kami cuma menyontek, maka kami hanya saling memanfaatkan, bukan seperti teman gitu. Bukan termasuk dari arti masuk peluang, yaitu mengembangkan diri dan mengevaluasi diri sendiri. Ya. Oke, itu bisa. Sekarang tentang threat, ancaman dari Vina apa? Kayak aku nih kadang bisa kayak pemalas, sama terkadang juga bisa pesimis gitu. Lebih rinci. Kalau malas tuh biasanya karena kalau mau ngerjain sesuatu, kayak kalau nggak ada motifnya untuk melakukan sesuatu, bakalan malas gitu, bakalan jadinya nanti. Misalnya kayak ada tugas dari sekolah yang deadline-nya lama, masih nggak saya kerjain lebih dahulu, nggak saya langsung kerjakan. Jadi saya nunggu deadline-nya aja dulu. Oh, berarti sama aja kayak saya, detik-detik menit terakhir itu, bukan menit terakhir, Pak. Sehari sebelum deadline atau 2 hari sebelum deadline biasanya. Oh, kalau saya hari itu deadline-nya, hari itu dari kerjakannya. Itulah mengapa ya ada yang apa jawabannya tuh kayak nggak bagus gitu lah. Kalau yang pesimis gitu, tentang ancaman dari pesimis. Pesimis tuh kayak aku nih kayak gampang menyerah gitu. Kalau aku merasa aku nggak bisa melakukan ini, aku bakalan lepas dari ini, aku nggak mau lakuinnya itu lagi, jadi aku ganti pakai cara yang lain. Pesimis sekali Anda, sabar sekali. Nah, dari penjabaran sebelumnya, yaitu tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sudah kamu jawab tadi tuh, yang itu adalah analisis SWOT dalam dirimu sendiri. Apa udah mulai memahami? Udah mulai agak paham sih, agak paham. Nah, terus dari kebanyakan kita saya dengar dari Pinalo itu semuanya kayaknya dari pengaruh lingkungan sekolah. Memang Kalau dari lingkungan rumah itu ada hal lainnya nggak? di rumah saya main HP. Kalau di rumah suatu apa? Kalau kekuatan, saya biasanya ngajari adek itu biar dia cepet paham, jadi saya ajarin pelajaran yang nggak dia pahami di sekolah. Tapi ada kendala nggak sih kalau kamu ajar adikmu gitu? Ada banyak. Apa kendalanya? Misalnya dia kayak sering bosan kalau belajar gitu, kayak susah memahami, sulit memahami. Oh, jadi maksudnya ini susah benar. Terus lo langsung gini, sudah lah, mampus. Iya memang gitu. Kayak gitu. Iya, pantang menyerah. Pesimis banget dia, pesimis. Astaga. Terus, astaga, itu ancam kayaknya ademu itu udah mulai sejak di usia dini itu udah tahu kalau ancaman dia itu adalah pesimis, mudah pesimis. Itu terpengaruh oleh saya. Terpengaruh, itu termasuk pengaruh. Iya, memang benar. Bukan dari lingkungan sekolah saja, tapi dari lingkungan di rumah juga ada pengaruhnya ya. Yang kalau kelemahan
Kalau tentang kelemahan sih ceroboh juga bisa. Seperti pas misalnya saya dikasih amanah buat jaga ikan di meja, terus ada kucing naik ke atas meja, lah kucingnya malah makan ikannya. Terus tapi saya nggak nyadar gitu, kayak gimana ya? Kucingnya mau makan gitu? Tiba-tiba Itu kayaknya kucingnya nggak dikandangin ya? Berarti kucingnya kucing penguasa. orang. Itu kucing penguasa rumah itu jadinya. Kalau yang lainnya dong, SWOT yang lain, Kayak biasanya ancaman. kayak malas gitu. Malasnya itu yang kayak apa? Kayak Kalau saya ya, contohnya kalau saya itu orang tua nyuruh saya menyapu gitu, atau saya membutakan telinga saya. Kalau biasanya kan duduk di kamar aja, Pak. Kalau Anda, Pak, gimana? oh, kalau saya sih kayak misalnya mau melakukan ini malah nggak jadi, malah main HP saya. Peluang Anda di rumah gimana? Kayak saya memiliki keluarga yang mendukung saya, kayak edukatif gitu. Nah, bagian edukatifnya itu kayak apa? Ibu saya orangnya pintar dalam keagamaan, kayak agama. Terus ayah saya pintar dalam bidang seni musik sama matematika. Kakak saya pintar dalam matematika tentang hitung-hitungan. Nah, agamanya itu tuh yang kayak mengajarkan sehari-hari kah, atau yang kayak harus agama gitu, nah kayak beda dari yang diajarkan di sekolah? Ada yang kayak yang wajib gitu, ada juga yang kayak beribadah, sama yang kayak sunnah gitu. Yang biasa aja, berarti sama aja dong pelajarannya kayak di waktu sekolah gitu. Sih beberapa. Nah, kalau yang ayah tadi kan katanya seni loh, sama apa, seni musik dari sama matematika. Nah, musiknya itu yang apa sih, bikin buat kamu jadi Kayak- edukasi gitu? Kayak suka main musik gitu, jadi kadang saya diajarin main musik ini itu. Tapi nggak mumet nggak sih kalau kebanyakan main alat musik gitu? Nah, Jadi belajarnya kayak satu-satu dulu sampai bisa, sampai paham gitu. Kayak itu sih. alat musik apa yang gitu? Kayak piano biasanya, gitar, Tunggu, bisa main piano? bisa. Terus apa lagi? Tadi piano sama gitar. Nah, Terus tuh kayak recorder, pianika, sama yang lain juga ada sih. dari yang disebutkan tadi, yang lebih bisa banget gitu apa? Yang saya Kuasai. piano sih. Kayaknya Soalnya yang paling mudah tuh kayak piano, tinggal tekan-tekan aja. Kan kalau pianika kan harus niup juga. Jadi saya lebih bisa piano. tapi kan kita kan petik aja. Kalau gitar kan tangannya dua, main di sini juga kunci gitarnya, terus di sini metik-metiknya pakai dua tangan. Piano juga dua tangan, tapi tinggal tekan-tekan aja gitu, keduanya neken. Jadi kan kalau piano sama gitar itu kan kita harus lihat ini sama yang lihat yang dipetik lo. Nah, kalau piano kan kita kan lihatnya gini lo, berarti Dirasakan aja. kalau kakak tadi gimana? Terdalam kayak masalah matematika yang menghitung gitu. Membantu banget nggak kayak gitu ngitungnya? Membantu sih, yang apalagi yang Jujur aja deh, bilang aja nggak membantu. kayak bikin data yang kayak statistik gitu. Biasanya saya minta bantuan sama kakak saya. Tadi pulang tentang keluarga. Kalau yang punya adik nggak? Punya. Ada edukasi, bagian edukasinya nggak? Atau Anda yang beri edukasi kepada adik Anda? Saya yang beri edukasi. Beri edukasi yang seperti apa?
biar dia lebih beradab, berakhlak. Menurut Anda sudah bisa melihat nggak analisis SWOT pada adik Anda dalam keluarga Anda, misalnya dari ayah, adik, sama ibu tadi? Lumayan sih, agak. Agak ya. Di sini saya akan menyingkat analisis SWOT dari narasumber, yaitu dari kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Kekuatan Vina ini adalah pintar dan cepat memahami dari penjelasan, namun dia kurang teliti. Nah, kekurangan tersebut dapat diatasi oleh analisis peluang yang membuat hal tersebut jadi berkembang atau improvisasi. Juga analisis ancaman Vina yaitu malas dan agak pesimis. Cukup sekian analisis SWOT dari narasumber tadi. Semoga dengan analisis kali ini Vina menjadi lebih memahami analisis SWOT pada dirinya. Dan kalian juga mungkin sudah bisa menggambarkan analisis SWOT pada diri kalian juga yang sudah dipaparkan oleh Vina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.